Siapa itu Karl Marx? Ia bukan raja, bukan jenderal, bukan pula pemilik kerajaan uang. Ia lahir bukan di istana, tapi di sebuah kota kecil yang dibungkus kabut dan lonceng gereja tua. Tahun 1818, Trier diselimuti kabut tipis. Di sebuah rumah sederhana, tangisan bayi mengisi keheningan. Karl Marx baru saja lahir. Dunia belum tahu bahwa suara itu akan mengguncang masa depan. Di rumahnya, ayahnya bicara hukum. Ibunya bercerita tentang bintang dan petani. Karl tumbuh mendengar dua dunia. Satu kaku, satu bebas. Ia menyerap keduanya dalam diam. Mengapa ada orang kelaparan? Mengapa sebagian tidur di istana? Karl kecil bertanya terus, meski tak ada yang menjawab. Dunia terlihat tak adil, dan ia mulai mencurigainya. Karl menulis surat untuk dunia yang tak pernah membacanya, tentang harapan, tentang marahnya hati muda. Kertas-kertas itu penuh coretan, seperti pikirannya yang tak pernah diam. Karl Marx membaca Hegel, sejarah, logika, pertentangan. Tapi ia tak puas. Baginya, filsafat bukan akhir, tapi awal untuk bertindak. Ia ingin dunia berubah, bukan hanya dipahami. Karl Marx berjalan menyusuri jalanan kota Bonn. Di balik batu bata bangunan tua, ia mendengar debat mahasiswa, suara lonceng gereja, dan desah napas rakyat jelata. Ia mulai melihat bahwa sistem bukan hanya ide, tapi juga jeritan. Di tengah semangat pemuda, Marx duduk di kedai. Buku dan gelas anggur berdampingan. Ia dan teman-temannya bercanda, berdiskusi, dan merobek teori lama. Bukan karena benci, tapi karena ingin lebih adil. Di sela tulisan dan revolusi, Marx bertemu Jenny. Ia bukan hanya kekasih, tapi sekutu dalam pikiran. Cinta mereka adalah percakapan panjang yang tak pernah selesai. Marx mulai menulis di surat kabar, tapi tulisannya terlalu tajam. Ia dipecat. Bagi penguasa, pena Marx lebih berbahaya dari senjata. Tapi bagi rakyat, tulisannya memberi harapan. Diusir dari Jerman, Marx tidak menyerah. Ia berpindah kota, dari Köln ke Paris. Setiap pengasingan hanya membuat pikirannya semakin tajam. Dunia berusaha membungkamnya, tapi ia terus menulis. Di Paris, Karl Marx menemukan jalan baru. Ia duduk di taman publik bersama para buruh, mendengar kisah lapar dan kerja yang tak berkesudahan. Ia sadar, perubahan tidak cukup dengan kata, perlu aksi. Pertemuannya dengan Engels seperti dua percikan yang saling membakar. Mereka berdiskusi dalam kafe gelap hingga larut malam. Dua kepala, satu semangat. Marx tak lagi sendiri dalam perjuangan ini. Karl menulis manuskrip ekonomi dan filsafat. Ia menggambarkan manusia yang tercerabut dari kemanusiaannya, terasing dalam kerja, kehilangan makna. Ia menulis sambil menggigil, bukan karena dingin, tapi karena marah. Pemerintah Prancis mengusirnya. Ia pindah ke Brussel. Tapi gagasannya sudah tak bisa diusir. Ia menulis terus. Kali ini lebih tajam. Menyerang akar kekuasaan yang menindas. Bersama Engels, ia menulis Manifesto Komunis. Kalimatnya sederhana, tapi mengguncang. Kaum proletar tidak memiliki apapun selain belenggu mereka sendiri. Kata-kata itu menyebar seperti nyala api. Manifesto komunis dilarang di banyak negeri, tapi salinannya beredar di bawah meja. Dibaca oleh tangan-tangan yang kasar, dengan mata penuh harapan. Kata-kata Marx menjadi bisikan revolusi. Revolusi meletus di berbagai kota Eropa. Karl Marx kembali ke Jerman, berharap perubahan, tapi penguasa tak tinggal diam. Percikan api ditindas. Karl kembali diasingkan, kali ini ke London. Di London, hidup Marx penuh kekurangan. Ia dan Jenny menjual perabot untuk makan. Tapi meski lapar, pikirannya terus bekerja, menyusun Das Kapital, sebuah bangunan teori yang kokoh. Das Kapital ditulis selama bertahun-tahun, bab demi bab, malam demi malam. Kadang sakit, kadang putus asa, tapi Marx tak berhenti. Ia tahu, waktu adalah musuh, tapi ide tak mengenal kematian. Karl Marx wafat di London, diiringi hanya segelintir orang ke liang lahat. Tak ada upacara megah,
tapi benih yang ia tanam menyebar ke pelosok dunia. Ia pergi, tapi idenya hidup, membara. Karl Marx telah lama tiada, tapi warisannya bukan patung atau istana. Ia meninggalkan kata-kata yang membuat raja gemetar dan buruh bermimpi. Di balik setiap lembar buku, setiap baris pidato, dan setiap perjuangan untuk keadilan, namanya berbisik.